Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik insyaallah. Insyaallah kita semuanya berada di dalam ridha Allah, menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik karena kita sekarang bersama dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah teman-teman dan juga sahabat yang Al-Quran yang di rumah, alhamdulillah saat ini kita ditemani oleh teman-teman kita, yaitu dari SMP Islam Diponegoro. Yang kemarin-kemarin kita ditemani oleh anak-anak SD. Alhamdulillah sekarang kita bisa bersama mereka dalam keadaan yang lebih baik lagi. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu di dalam menjelaskan tentang idgham, ya. Jadi teman-teman dan juga sahabat Al-Quran yang di rumah, kita sekarang akan mempelajari masalah idgham. Kalau kemarin di hukumnya nun, sukun dan tanwin, kita mempelajari idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Hurufnya sudah jelas. Dan sekarang kita akan mempelajari yaitu masalah idgham. Ternyata ada idgham lagi. Idgham di sini ada 3, idgham mutamathilan, idgham mutajanisen, dan idgham mutaqariben. Apa idgham mutamathilan? Nah, mari kita sekarang pelajari. Teman-teman diperhatikan ya, dan juga sahabat Al-Quran yang ada di rumah. Saya kasih materinya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim, perhatikan ya. Idgham mutamathilan ialah setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Saya ulangi lagi. Idgham mutamathilan ialah setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contohnya idrib bi asaka fama rabihat tijaratuhum. Nah, di sini coba kita sekarang bareng-bareng ya. Idgham mutamathilan 1 2 3. Yuk. Idgham mutamathilan setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contohnya idrib bi asaka fama rabihat tijaratuhum. Nah, kalau kita sudah tahu materi daripada idgham mutamathilan, maka sekarang kita harus mengerti apa sih artinya idgham. Nah, idgham kemarin kita sudah bahas artinya masuk, yaitu memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Sedangkan artinya mutamathilan adalah 2 huruf yang sama. Di dalam kitab yang lain disebutkan idgham methlan. Methlan itu adalah 2 huruf yang sama. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Sekiranya menjadi 1. Sama seperti kita membaca ba bertasydid. Seperti itu ya. Dikatakan 2 huruf yang sama. Kata sama di sini berarti sama di dalam makhrajnya, yaitu tempat keluar huruf tersebut, juga sama di dalam sifatnya, di dalam bentuk mulut ketika kita mengucapkan huruf. Nah, makhrajnya ba kan ada di antara kedua bibir. Apa bedanya ba yang pertama dengan ba yang kedua? Tidak ada bedanya, sama. Makanya tadi setiap huruf yang sama. Yang pertama sukun. Kesamaannya di sini sama di dalam makhraj, juga sama di dalam sifat. Maka cara bacanya harus dibaca idrib bi asaka. Tidak boleh dibaca idrib. Ya, biasanya kan ba harus dibaca kolkolah. Karena diidghamkan, karena dimasukkan suaranya ba yang pertama pada ba yang kedua, diidghamkan, maka suaranya hilang itu. Dengan otomatis kolkolahnya tidak ada. Jadi idrib bi asaka. Nah, jadi teman-teman di sini atau sahabat Al-Quran yang di rumah, ketika membaca dhad juga ya, tidak boleh meletus. Tidak boleh. Harus idrib bi asaka. Nah, seperti itu. Begitupun di dalam lafaz
Fama rabihat tijaratuhum. Aslinya tak di sini mempunyai sifat hamas, desis sedikit. Rabihat tidak usah, tapi langsung secara kamil, secara langsung ya, secara sempurna memasukkan bunyi tak yang pertama pada tak yang kedua. Dari huruf ha ini langsung pada tak yang kedua. Sama persis seperti taknya bertasydid. Rabihat tijaratuhum. Bisa difahami? Nah, coba sekali lagi setelah ini kita praktek. Idgham mutamathilan 1 2 3. Idgham mutamathilan ialah setiap huruf yang sama. Yang pertama sukun. Contohnya idrib Bi'asaka. fama rabihat tijaratuhum. Nah, jadi kalau ada dua huruf yang sama seperti ini dinamakan bacaan idgham mutamathilan, yaitu dua huruf yang sama. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Maksudnya sama dalam makhraj, sama juga di dalam sifat. Tempat keluarnya sama, bentuk mulut ketika kita mengucapkan huruf tersebut sama. Nah, sekarang kita praktek. Baik. Karena sekarang kita sudah bersama teman-teman dari SMP Islam Diponegoro. Mari sekarang kita praktek di idrib bi'asaka dan fama rabihat tijaratuhum. Coba kita baca di dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 60 ya teman-teman ya. Di ayat 60 dilihat tiru Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali, perhatikan. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Semua. Istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Tidak boleh memantul di huruf dhad. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Coba. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Di situ ada huruf ba bertemu huruf ba, berarti ada dua huruf yang bacaan apa itu? Idgham mutamathilan, yaitu setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Baik, kita lanjut. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Semua. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Yo. Kulu Washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Bagus sekali. Jadi kalimat yang digaris bawahi di sini adalah faqul nadrib bi'asakal hajar. Itu adalah bacaan. Begitupun ada contoh lagi ya di dalam tadi fama rabihat tijaratuhum. Coba kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 16. Nah, teman-teman bisa dilihat ayat 16. Sudah ketemu? Sudah. Nah, ulaika. Perhatikan.
Ulaika alladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Semua. Ulaika alladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Rabihati. Nah, ini adalah bacaan. Nah, insyaallah sudah paham ya teman-teman ya. Ada dua huruf yang sama, yang pertama mati, yang pertama sukun, maka harus dimasukkan, diidghamkan. Namanya idgham mutamasilen. Ya, begitu seterusnya. Pokok ada dua huruf yang sama, kita baca idgham mutamasilen. Baik, teman-teman, kita akan lanjut lagi setelah ini kepada idgham mutajanisen. Tetap bersama kami yaitu TV 10. Baiklah teman-teman dan juga sahabat Al-Quran yang di rumah, kembali lagi bersama kami yaitu di TV 10 yang kita cintai. Sebagaimana tadi yang kita jelaskan, kita akan menerangkan idgham mutajanisen. Apa idgham mutajanisen? Ini adalah huruf-hurufnya. Perhatikan ya teman-teman. Idgham mutajanisen ialah tak sukun bertemu to, sukun bertemu tak sukun bertemu dal sukun bertemu tak, zal sukun bertemu lo, sa sukun bertemu zal, ba sukun bertemu mim. Contohnya amanat ta'ifatun laim basatta. Nah, caranya seperti itu. Jadi kalau kita menemukan huruf-huruf yang ada di sini, maka dinamakan bacaan idgham mutajanisen. Tadi idgham masuk mutajanisen, dua huruf yang sejenis. Maksudnya apa? Dalam satu jenis dia itu sama, yaitu di dalam makhrajnya. Dalam jenis yang lain beda, yaitu dalam segi sifatnya. Tempat keluarnya hurufnya sama, makhraj. Tapi ketika mengucapkan hurufnya, bentuk mulut beda, sifatnya beda. Nah, di sini ta dan to ya. Ta dan to termasuk dal ini sama. Makhrajnya sama. Yaitu ujung lidah menyentuh dua pangkal gigi bagian atas, yang sini. Dua ujung lidah ini menyentuh dua pangkal gigi bagian dalam ya. Menyentuh dua pangkal gigi bagian atas. Jadi ta, dal, to sama persis. Akan tetapi bentuk ketika mengucapkan ta dan to, bentuk mulut beda. Karena apa? Sifatnya beda. Kalau ta cuma sifat hamas, ta. Tanti tubat. Kalau to punya idbaq, punya isti'la dia. Harus nempel, harus juga mengucapkannya itu harus dengan apa? Mencucu begitu. To. Kalau ta kan mudah. Ta. Nah, tapi karena sama di dalam makhraj dan beda sifat, maka boleh diidghamkan. Bentuk idgham seperti ini namanya idgham mutajanisen. Sama makhrajnya, beda sifat. Karena di situ ada dua huruf yang sejenis. Ada dua huruf yang sejenis. Maksudnya, jenis pertama dia itu dalam segi makhraj sama. Dalam sifatnya beda. Maka boleh diidghamkan. Boleh huruf yang pertama, taknya ini dimasukkan kepada to.
Jadi harusnya biasanya kalau kita baca amanat to itu tidak boleh. Langsung bunyi tak dimasukkan pada to. Amanat to. Nah, begitu ya teman-teman ya, sahabat Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah. Langsung amanat ifatun. Begitupun yang bawah. La imbasatta, tidak usah la imbasalta, itu salah. Kenapa kok salah? Kan harusnya begitu. Iya betul, to huruf qalqalah, tapi karena diidghamkan. Kenapa kok harus diidghamkan? Karena tadi mutajanisen, dua huruf yang sejenis. Sama makhraj, beda sifat, maka boleh diidghamkan, dimasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua. Ya. Nah, contoh-contohnya ini. Contohnya juga ujibad da'watukuma badda, tidak usah badda, tidak usah, itu salah. Laqad taba, harusnya laqad taba, ya enggak? Nah, sekarang langsung diidghamkan laqad taba, bunyinya dal, pantulnya dal sama sekali tidak ada. Begitupun ini bunyinya zal langsung masuk pada dha. Idzo, anggap itu zalnya tidak ada. Anggap dha-nya bertasydid. Yalhadzalika. Jadi tidak boleh baca yalhadzalika. Padahal tulisannya kan seperti itu. Loh, kok cara bacanya yalhadzalika? Ini namanya idgham mutajanisen. Contohnya ini juga ba sukun bertemu mim. Cara bacanya irkam ma'ana. Padahal tulisannya irkab ma'ana. Ba-nya hilang dengan sendirinya. Tapi kaf langsung masuk pada mim. Irkam ma'ana. Kenapa ba kok tidak dibaca? Karena suaranya ba ini sudah masuk pada mim. Karena mati lagi. Kalau mati kan nurut, disuruh. Ya terserah. Terserah yang hidup. Kata kaf, ba kau masuk pada sama mim. Ya khair kata ba. Langsung masuk pada mim. Jadi ba-nya tidak kebaca. Gitu ya teman-teman. Jadi cara bacanya irkam ma'ana, seperti itu. Untuk lebih jelasnya boleh kita praktek, tapi sebelumnya kita baca lagi apa yang dinamakan idgham mutajanisen. Coba semuanya kita baca bareng-bareng ya. 1 2 3. Idgham mutajanisen ialah bertemu ta sukun bertemu ta sukun bertemu dal sukun bertemu ta sukun bertemu dha sukun bertemu zal, ba sukun bertemu mim. Contohnya amanat ta'ifatun laim basatta. Nah, seperti itu. Sekarang kita praktek. Coba kita cari di dalam surat Al-Maidah ayat 28 ya. Surat Al-Maidah ayat 28, kita langsung praktek karena kita sudah tahu apa yang dinamakan idgham mutajanisen. Apa teman-teman? Idgham mutajanisen. Coba langsung kepada ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani. Semua. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani. Sekarang di sini ya, perhatikan sebelum kita lanjut. Basatta ada to sukun bertemu ta. Di sini loh ada to sukun bertemu basatta ya.
Berarti itu dinamakan bacaan idgham mutaja, harus dimasukkan suaranya to kepada ta secara menyeluruh sempurna. Basatta, tidak usah basau po ta. Paham ya? Kita ulangi. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani. 1 2 3. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani. Litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Yuk. Litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi di sini adalah pembahasan idgham mutajanisen. Masih ingat artinya idgham apa? Masuk, memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua. Maksudnya memasukkan huruf mati pada yang hidup, sekiranya menjadi satu walaupun tanpa tasydid. Apalagi ada tasydidnya. Di sini kan ada yang tidak bertuliskan tasydid. Ya. Di atas ta ini kan tidak ada tasydid. Tapi kenapa kok dibaca laim basatta, bukan basau kok ta? Itu namanya idgham. Begitu ya, teman-teman. Nah, di sini sudah kita praktek di dalam surat Al-Maidah ayat 28. Di sini juga ada beberapa aslinya yang harus kita mengerti. Jadi laim basatta, laim ba, tidak boleh dibaca lain ya. Kemudian di sini juga ada lafadz ana. Ana di situ dibaca pendek. Ma ana biba, ana biba, ana biba. Tidak boleh ana seperti itu. Tapi yang lebih penting di sini adalah bacaan idgham mutajanisen. Ya, sekali lagi kita baca ayatnya bareng-bareng ya. 1 2 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Baik, begitulah contoh daripada idgham mutajanisen. Demikian pembahasan dan juga penjelasan tentang idgham mutamatsilan dan idgham mutajanisen. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita terus mengikuti tayangan TV kesayangan kita semua, yaitu TV 10 yang penuh dengan inspirasi dan edukasi. Sekian dari Al-Fakir. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih sehat dan lebih giat lagi di dalam mempelajari Al-Quran untuk mencetak generasi Qurani. Dari saya, alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.